Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farinda Eka Putri dengan MBI 12 Perkenalkan, nama saya Wahyudi Utami, NBI 12 Perkenalkan, nama saya Ubaidillah dengan NBI 12122000328. Perkenalkan, nama saya Aditya Maldini, NBI 121220014. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayah, NBI 361. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai etika dalam bisnis. Yang pertama ada integritas, yaitu menghormati dalam semua tindakan dan juga komunikasi dan kejujuran. Dan yang kedua adalah keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Untuk yang ketiga adalah tanggung jawab sosial, yaitu kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis. Yang keempat adalah kepatuhan hukum, yaitu mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, yang kelima adalah transparansi, yaitu menyediakan informasi yang jujur dan juga transparan kepada semua pihak terkait. Selanjutnya yaitu sumber nilai etika. Yang pertama ada budaya organisasi. Kepemimpinan dan norma-norma budaya yang diterapkan oleh para pemimpin organisasi dapat sangat mempengaruhi nilai-nilai etika yang dianut oleh semua anggota organisasi. Yang kedua ada agama dan kepercayaan pribadi. Nah, sebagian orang mengambil inspirasi etika mereka dari prinsip-prinsip agama tertentu. Lalu yang ketiga ada hukum dan peraturan, yaitu mematuhi peraturan hukum merupakan landasan etika yang paling penting. Lalu yang keempat ada filsafat, yang juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan manusia adalah ajaran filsafat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajerial. 1. Kepemimpinan. Perilaku dan nilai etis yang ditujukan oleh para pemimpin organisasi memiliki dampak besar pada etika manajerial di seluruh organisasi. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi yang mendorong integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial cenderung mendorong etika manajerial yang baik. Yang ketiga, tekanan kinerja. Tekanan untuk mencapai target kinerja tinggi atau hasil keuangan dapat menggoda individu atau organisasi untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan etika. Pelatihan etika yang baik dapat membantu individu memahami dilema etika dan cara menyelesaikannya. Yang kelima, lingkungan industri. Norma etika dalam suatu industri dapat bervariasi. Beberapa industri mungkin lebih rentan terhadap konflik etika daripada yang lain. Selanjutnya, manajemen tidak bermoral. Yang pertama, tingkatan rendah dari model manajemen dalam penerapan prinsip-prinsip etika bisnis. Yang kedua, manajemen yang mempunyai tipe manajemen seperti ini umumnya melakukan tidak memperhatikan apa yang dimaksud dengan moralitas, baik dalam organisasi maupun bagaimana menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang ketiga, pelaku bisnis yang termasuk tipe ini biasanya memanfaatkan kelemahan dan kelalaian masyarakat untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Lalu yang kelima, kelompok manajemen ini selalu menghindari apa yang disebut etika. Bahkan hukum dianggap sebagai penghambat dalam menjalankan bisnisnya. Yang selanjutnya ada manajemen moral. Hingga tertinggi penerapan nilai-nilai etika atau moralitas dalam bisnis adalah manajemen moral. Yang kedua adalah manajemen moral, nilai-nilai etika dan moralitas ditempatkan pada tingkat standar tertinggi dari semua bentuk perilaku dan kegiatan bisnis. Dan terakhir, manajemen moral selalu melihat dan menggunakan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kebenaran, dan aturan emas sebagai pedoman dalam semua keputusan bisnis yang mereka buat. Sekian pembahasan yang disampaikan oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.